Baik, selamat pagi dan salam sehat buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Yunis Lastri Borsinaga, NPN 221410248. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas saya kepada Bapak Dr. Handus Maludin Panjaitan, SE MSI. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai Hari Penegakan Kedaulatan Negara. Hari Penegakan Kedaulatan Negara ditetapkan keputusan Presiden nomor 2 tahun 2022 ini, rangkaiannya cukup panjang. Dilakukan sejak tahun 2018 yang lalu atas usul inisiatif dari Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta. Seluruh tahapan prosedur pembentukan sudah dilakukan serta dilakukan dialog yang panjang dan pada akhirnya pada tanggal 24 Februari 2022, 1 Maret ditetapkan sebagai Hari Penegakan Kedaulatan Negara. Tapi bukan hari libur. Semua harus kita dukung karena ini bagian untuk meningkatkan semangat jiwa dan rasa persatuan sebagai bangsa, sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Tujuan 1 Maret jadi Hari Penegakan Kedaulatan Negara. Mengenai tujuan 1 Maret dijadikan Hari Penegakan Kedaulatan Negara, Presiden Joko Widodo menyebutkan, hal itu dalam rangka menanamkan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai sejarah perjuangan bangsa. Di samping itu juga, untuk memperkuat kepribadian dan harga diri bangsa yang pantang menyerah, patriot, rela berkorban, berjiwa nasional, dan berwawasan kebangsaan, serta memperkokoh persatuan dan kesatuan nasional, perlu menetapkan tanggal 1 Maret sebagai Hari Penegakan Kedaulatan Negara. Definisi kedaulatan. Kata kedaulatan berasal dari bahasa Arab, yaitu daulah yang artinya kekuasaan tertinggi. Kedaulatan adalah kekuasaan yang tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara yang tersedia. Oleh karena itu, kedaulatan rakyat membawa konsekuensi bahwa rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sifat pokok kedaulatan. Di sini ada 4 sifat pokok kedaulatan. Yang pertama, asli, artinya kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. Yang kedua, permanen, artinya kekuasaan itu tetap ada sepanjang negara berdiri walaupun pemerintahan sudah berganti. Ketiga, tunggal, artinya kekuasaan itu merupakan satu-satunya dalam negara dan tidak dibagikan kepada badan-badan lain. Yang keempat, tidak terbatas, artinya kekuasaan itu tidak dibatasi oleh kekuasaan lain. Bentuk kedaulatan. Bentuk kedaulatan ada 2. Yang pertama, kedaulatan ke dalam, berarti bahwa bangsa yang merdeka memiliki kekuasaan untuk menyusun dan mengatur organisasi pemerintahan sendiri menurut kehendak bangsanya sendiri, serta kekuasaan untuk mengelola semua yang ada di wilayahnya yang mengandung sumber daya alam baik di darat, laut, maupun udara untuk memakmurkan rakyat tanpa mencampur tangan negara lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, kedaulatan keluar, berarti mempunyai kekuasaan untuk berhubungan dan bekerja sama dengan bangsa lain tanpa terikat oleh kekuasaan lain. Landasan hukum Indonesia menganut kedaulatan rakyat. Di sini ada 2 landasan hukum Indonesia menganut kedaulatan rakyat. Yang pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat, yaitu maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berbentuk dalam suatu susunan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Kedua, Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Prinsip kedaulatan Indonesia. Di sini ada 4 prinsip kedaulatan Indonesia. Yang pertama, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Kedua, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, negara Indonesia adalah negara hukum. Keempat, Presiden tidak dapat membuka dan membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat.
Aspek kedaulatan negara. Pertama, aspek ekstern kedaulatan adalah hak bagi setiap negara untuk secara bebas menentukan hubungannya dengan berbagai negara atau kelompok-kelompok lain tanpa tekanan atau pengawasan dari negara lain. Yang kedua, aspek intern kedaulatan, yaitu hak atau wewenang eksklusif suatu negara untuk menentukan bentuk lembaga, cara kerja lembaga, dan hak untuk membuat undang-undang yang diinginkannya, serta tindakan-tindakan untuk mematuhi. Yang ketiga, aspek teritorial kedaulatan. Berarti kekuasaan penuh dan eksklusif yang dimiliki oleh suatu negara atas individu-individu dan benda-benda yang terdapat di wilayah tersebut. Kesimpulan, kedaulatan dari berbagai bahasa dapat diartikan sebagai wewenang tertinggi dari suatu kesatuan politik. Kedaulatan dalam suatu negara diartikan sebagai kekuasaan tertinggi dalam negara yang tidak berasal dari kekuasaan lain. Kedaulatan rakyat merupakan kedaulatan yang menggambarkan suatu sistem kekuasaan dalam sebuah negara yang mengkehendaki kekuasaan tertinggi dipegang oleh rakyat. Sekian hasil presentasi saya. Jika ada tutur kata yang salah saya ucapkan, terima kasih. Salam bela negara.